Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafizatul Kalbi dengan NIM 19033046 dari Prodi Pendidikan Fisika. Baiklah, pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan kali ini, saya akan meresume materi mengenai administrasi ketatausahaan yang mana yang perlu kita bahas, yaitu yang pertama itu ada pengertian administrasi tata usaha sekolah. Nah, ditinjau dari asal katanya, tata usaha terdiri dari kata tata dan usaha. Masing-masing memiliki pengertian. Yang pertama yaitu ada tata adalah suatu peraturan yang harus ditaati, dan usaha adalah energi atau tenaga yang dikeluarkan untuk tercapainya suatu maksud atau tujuan. Jadi, menurut arti kata, tata usaha adalah kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, pengumpulan, penyimpanan data dan dokumen yang dapat digunakan untuk membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan, urusan surat menyurat, serta laporan mengenai kegiatan sekolah tersebut. Administrasi tata sekolah yaitu segenap proses kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari menghimpun atau menerima, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Nah, kalau menurut De Lianggi, administrasi ketatausahaan adalah segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah, mengganda, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi. Pola perbuatan dalam kegiatan ketatausahaan meliputi yang pertama yaitu ada menghimpun segala keterangan yang diperlukan. Yang kedua, mencatat berbagai keterangan baik dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk audio visual secara manual maupun elektronik sehingga dapat dibaca, dikirim, dan disimpan. Lalu yang ketiga itu ada mengolah berbagai keterangan yang telah dihimpun untuk dapat disajikan sebagai informasi. Selanjutnya, itu ada menggandakan, yaitu kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan. Lalu ada mengirim, yaitu kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari pihak pertama ke pihak lain. Dan yang terakhir yaitu menyimpan, yaitu kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu yang aman. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses administrasi tata usaha. Yang pertama yaitu ada pengelolaan surat. Nah, pengelolaan surat ini ada macam-macam, yaitu yang pertama ada jenis surat. Jenis surat ini dibedakan atas 14 jenis, yaitu yang pertama ada surat dinas, nota dinas, memo, surat pengantar, surat kawat, surat keputusan, lalu ada surat edaran, surat undangan, surat pernyataan, surat keterangan, berita acara. Nah, yang kedua, sifat dan derajat surat yaitu surat rahasia. Lalu ada surat rahasia, surat sahasia, surat terbatas, surat biasa. Derajat surat dikelompokkan atas 3 derajat, yaitu yang pertama ada kilat, segera, dan biasa. Yang ketiga ada pencantuman alamat surat, yang mana alamat surat dicantumkan pada sampul surat dan kepala surat. Lalu kode surat. Kode surat ini ada kode jabatan, kode unit, kode perihal. Lalu ada pemakaian singkatan, yaitu singkatan penggunaan dan penulisannya dalam penandatanganan surat adalah AN atau atas nama.
dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat menguaskan penandatanganan surat kepada pejabat setingkat di bawahnya. Lalu yang terakhir itu ada prosedur pengurusan surat, yang mana ada penerimaan surat, pengirim surat, pencatat surat, pengarah surat, serta yang terakhir ada pengolah surat dan pengolah arsip. Nah, selanjutnya itu ada arsip. Arsip adalah naskah yang dibuat dan diterima oleh negara atau swasta dalam membentuk dan corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan lembaga tersebut, kegiatan pengelolaan arsip terdiri dari azas penataan arsip, sistem penataan arsip, prosedur penataan arsip, dan yang terakhir yaitu peralatan dalam penataan arsip serta peminjaman arsip. Nah, yang selanjutnya itu ada tata ruang kantor dan sekolah. Menurut Dr. Randes de Lianggi mengatakan, tata ruang adalah penyusunan alat-alat pada letak yang tepat serta pengaturan kerja yang memberikan kepuasan bekerja bagi para karyawan. Menurut Littlefield dan Peterson mengatakan, office layout may be defined as the arrangement of furniture and equipment within available floor space, yang mana tata ruang kantor dapat dirumuskan sebagai penyusunan, perabot, dan alat pelengkapan pada luas yang tersedia. Lalu ada asas-asas pokok tata ruang kantor yang kalau menurut Richard Mutter ada 4 asas tata ruang pada suatu kantor. Yang pertama yaitu ada asas jarak terpendek, lalu ada asas rangkaian kerja, lalu ada asas penggunaan segenap ruangan, dan yang terakhir yaitu ada asas perubahan susunan tempat kerja. Nah, selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk tata ruang kantor. Bentuk-bentuk tata ruang kantor ini ada yang pertama yaitu ada tata ruang tertutup. Yang pertama, tata ruang tertutup ini suatu tata ruang dikatakan terpisah-pisah atau tertutup apabila susunan ruang untuk bekerja terbagi-bagi dalam beberapa bagian. Yang kedua yaitu tata ruang terbuka. Dalam susunan ini, ruang yang dipergunakan untuk ruang bekerja tidak dipisah-pisahkan atau tidak menggunakan penyekat, tetapi semua aktivitasnya dilaksanakan pada satu ruang besar terbuka sehingga semua yang bekerja tampak mudah diamati dari satu sudut ruang. Nah, selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip tata ruang kantor. Yang pertama itu ada pekerja harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Lalu yang kedua ada bagian-bagian dan seksi-seksi yang berfungsi sama dan yang berhubungan harus ditempatkan secara berdekatan untuk mengurangi waktu pengerjaan atau waktu bepergian. Nah, yang ketiga itu ada meletakkan perlengkapan kantor harus dekat dengan pegawai yang menggunakannya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Selanjutnya yaitu ada peranan guru dalam administrasi ketetausahaan sekolah. Yang pertama ada pencatatan murid. Pencatatan terhadap siswa ini terutama adalah siswa yang baru, siswa baru, siswa per kelas, per semester, dan yang mengulang kelasnya, pindahan, serta jumlah siswa yang keluar karena lulus atau bahkan karena drop out. Dengan pencatatan inilah maka dengan mudah diketahui jumlah siswa dan perkembangannya pada setiap tahun ajaran. Di samping itu, tugas lainnya adalah pencatatan daftar hadir siswa. Dalam rangka untuk menghitung keaktifan siswa dan partisipasinya
dalam kerjasama dan sebagai alat kontrol dalam menegakkan tata tertib sekolah, dan yang terpenting adalah data tentang prestasi muridnya untuk dapat melihat kemajuan atau kemunduran dengan segera dapat dilihat dari dokumentasi siswa tersebut. Semua hasil pencatatan ini diperlukan sekali sebagai bahan laporan yang nyata kepada atasannya. Oleh karena itu, tidak boleh hilang atau rusak. Dokumentasi ini bisa juga sebagai bahan laporan untuk orang tua siswa, terutama PNS yang sangat berguna untuk pembinaan guru itu selanjutnya. Pada giliran nanti, semua data akan berguna sebagai bahan bimbingan, perencanaan, pengawasan, koordinasi, dan pendidikannya. Data yang dicatat dengan rapi dan lengkap akan sangat menunjang untuk mengatasi masalah yang dialami sekolah maupun pribadi guru itu sendiri. Data yang lengkap akan memberikan petunjuk untuk mengambil keputusan bagi kepala sekolah. Nah, itulah tadi sekian penjelasan dari saya mengenai administrasi ketatausahaan. Jika ada kata yang tidak berkenan atau banyak terjadi kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.